Renungan pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin, saudara-saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa itu bukan orang sembarangan. Musa itu orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan. Sampai-sampai Tuhan katakan, Tuhan itu berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Begitu dekatnya. Dan kepada orang seperti itulah Tuhan percayakan umat Israel supaya keluar dari Mesir. Saat keluar mereka bersorak-sorai pasti. Tapi begitu sampai di tempat ini, di hadapannya ada laut, tidak bisa ke kanan ke kiri. Mereka menoleh ke belakang. Dan di belakang terlihat orang Mesir mulai menyusul mereka. Mereka mulai teriak-teriak. Apa yang kau perbuat pada kami Musa? Apakah nggak ada kuburan di Mesir? Kenapa kami bawa keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Kan sudah kau katakan jangan ganggu kami. Sudah kami katakan jangan ganggu kami. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Seolah-olah mereka itu menyesali sudah dibebaskan. Seolah-olah mereka menghapus puji-pujian yang dulu dinyanyikan. Seolah-olah mereka mau balik ke kehidupan yang lamanya. Saat ini persoalan yang kita hadapi mungkin hampir sama. Wabah virus di mana-mana. Mencekam. Tapi apa yang dikatakan Musa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah ayat itu yang hari-hari ini kita pegang? Amin. Kenapa yang kita lakukan? Kita akan diam saja. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita berdoa menyembah Dia. Tuhan tolong dan kita tunggu Tuhan berperang untuk kita. Atau kita malah tidak pedulikan semuanya. Yang penting imanku pada Tuhan. Saya sempat berpikir begitu. Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Tapi apa kata Tuhan pada Musa? Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Dulu saya membacanya seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tapi hari ini sepertinya Tuhan berbicara seperti dengan nada yang lain. Seolah-olah Dia katakan seperti dengan Musa, ngapain engkau Musa teriak-teriak seperti itu? Buruan suruh mereka berangkat dan
atas laut dan belahlah airnya. Bisa merasakan kejengkelan Tuhan melihat orang yang hanya teriak. Yang hanya menyatakan iman, tapi tidak mau melangkah. Siapa yang belah laut? Tuhan. Tapi Tuhan tetap minta Musa, angkat tongkatmu, ulurkan ke atas laut dan belah airnya. Siapa yang melindungi kita? Siapa yang menjaga kita? Tuhan. Siapa yang akan berperang untuk kita? Tuhan. Tapi kita sudah diberi tongkat, kita sudah diberi pengetahuan, kita sudah diberi pengertian. Lakukanlah apa yang sudah diberikan pada kita oleh Tuhan. Dan ingat, Tuhan berperang membela Israel terhadap Mesir. Bukan saat orang Israel duduk diam, tapi saat orang Israel berjalan, bergerak, berangkat. Baru Tuhan mengalahkan Mesir. Nangkep yang dimaksud poinnya. Mungkin kita punya iman. Kita tahu Tuhan akan berperang untuk aku, untuk kita, dan kita akan diam saja. Tapi kita juga diberi tongkat. Jangan hanya teriak-teriak seperti itu. Lakukan sesuai dengan pengetahuan, pengertian yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan berperang di dalamnya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, Engkau akan berperang untuk kami dan kami akan diam saja. Tetapi saat ini kami mengerti, Engkau jengkel mendengar kami yang hanya teriak-teriak seperti Musa. Di telinga kami Engkau menegur Musa, ngapain kau Musa teriak-teriak saja seperti itu? Cepat pimpin mereka melangkah, bergerak. Itu yang kami dengar saat ini. Ya Tuhan, kami sudah Kau percayakan tongkat pengertian, pengetahuan. Biarlah kami pergunakan itu untuk membelah laut masalah kami. Dan biarlah kami dapat berjalan di tempat yang kering. Dan saat kami melangkah itulah Engkau berperang untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.